Selamat pagi Bapak Ibu, member dari Young Living Indonesia. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk ikut bergabung dalam edukasi kita di pagi hari ini. Memperkenalkan diri sebentar, nama saya adalah Lisa Evileni, Training Manager untuk Young Living Indonesia. Dan saya ditemani rekan saya di pagi hari ini. Saya Marcella dari Conduct dan Compliance Team Young Living Indonesia. Nah, kami juga ingin menemani Bapak Ibu semua pemirsa yang berjumlah jutaan ya, yang berada di rumah saat ini untuk bisa tetap melaksanakan edukasi kami. Dan pagi hari ini terkhusus kami ingin membahas tentang apa, Marcella? Tentang arisan dan cicilan. Topik menarik banget nih, Mbak. Habis. Selain menarik juga menjadi perbincangan banyak masyarakat luas. Betul. Gitu ya. Oke, Marcella akan menyampaikan nih Bu, apa saja topik yang apa saja poin yang akan kita bahas di pagi hari ini, Marcella, tentang arisan dan cicilan ini? Baik, poin yang akan kita bahas ada 5 aja, sebenarnya cukup sedikit, tapi mudah-mudahan komprehensif ya buat Bapak Ibu di rumah. Yang pertama, dari mana sih aturan cicilan ataupun aturan-aturan yang diatur di kode etik itu asalnya dari mana? Kita akan membahas lebih lanjut ya. Kemudian ada definisi arisan sesuai topik hari ini, dan kenapa sih arisan itu nggak boleh. Nah, ini yang catatan penting yang Bapak Ibu pastinya perlu tahu ya, Mbak ya. Iya, betul. Gitu. Dan kemudian terakhir, sanksinya apa karena itu arisan tidak diperbolehkan. Dan yang paling menarik adalah tips. Oke, jalan keluar. Jalan keluar. Benar. Jadi bukan hanya mengedukasi tidak boleh, tapi kami juga hadir di sini untuk memberikan jalan keluar terbaik untuk Bapak Ibu bisa terus mengembangkan bisnis bersama Young Living Indonesia. Betul. Oke, Marcella, coba sekarang jelaskan dong asal usul peraturan tentang arisan ini. Asal usulnya dari mana? Oke, sebenarnya kalau ditanya sama member-member ya, kenapa sih arisan nggak boleh? Khususnya untuk member-member yang mungkin pernah dapat call dari kita atau surat cinta. Surat gitu cinta ya. sejati gitu ya. Dong. Dari compliance, kenapa sih emang nggak boleh? Nah, ini kita balik lagi back to basic, jadi memang ada instansi-instansi yang berhak untuk membuat peraturan bagi perusahaan-perusahaan. Nah, instansi pemerintah ini antara lain adalah BKPM, kemudian ada BPOM, kemudian ada Permendak atau Menteri Perdagangan, dan instansi-instansi lain yang sebenarnya nggak bisa kita sebutin di sini karena memang cukup banyak gitu kan. Nah, berarti cukup serius ya, cukup ini serius. ditangani oleh instansi pemerintah. Betul. Kemudian dari peraturan pemerintah itu, instansi tersebut membuat peraturan sedemikian rupa, salah satunya untuk perusahaan direct selling atau perusahaan penjualan langsung. Ya ini ya Young Living Indonesia ini, kita kan direct selling ya. Nah, kemudian setelah diatur oleh pemerintah, tugas corporate atau Young Living adalah untuk mensimplify atau mempermudah peraturan tersebut agar bisa disampaikan ke Bapak Ibu di rumah. Jadi lewat mana peraturannya disampaikan? Pasti Bapak Ibu punya satu buku ya waktu buku join. apa tuh? Buku yang ini buku kitab suci gitu ya. Namanya Kode Etik Young Living Indonesia. Pasti pada punya di rumah, cuma mungkin jarang dibaca ya. Jadi kayaknya harus mulai sering-sering membaca buku kode etik untuk bisa melaksanakan dengan baik ya, Marcella ya. Betul. Nah, dari pemerintah kemudian kita simplify di kode etik, dan kemudian tugas conduct dan compliance, dan tentunya staff Young Living Indonesia ini adalah menyampaikan informasi tersebut kepada Bapak Ibu di rumah. Nah, tujuannya apa sih pemerintah dan kita tim compliance menyampaikan informasi tersebut? Sebenarnya simply untuk melindungi bisnis Bapak Ibu yang ada di rumah, Mbak. Sebagai member dari Young Living Indonesia. Betul. Sebelum kita melanjutkan nih, Marcella, mari kita sama-sama menyamakan persepsi dulu ya tentang arisan. Bahwa secara definisi, arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan dana atau mengumpulkan uang pada periode tertentu. Lalu kemudian ada pemenangnya di setiap periode, dan pemenangnya bisa ditetapkan berdasarkan undian, atau ada beberapa arisan yang pemenangnya ditetapkan sudah pada perjanjian di awal, gitu ya. Nah, definisi yang tadi tentang arisan memang sudah lama sekali dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga sepertinya hampir bisa dikatakan ini termasuk budaya orang Indonesia. Betul ya, pasti Bapak Ibu di rumah setuju. Ini bisa dibilang sudah jadi budaya orang Indonesia gitu ya, Marcella. Tapi boleh nggak Marcella jelaskan lebih lanjut, kenapa sih yang sudah menjadi budaya orang Indonesia ini ternyata
masih tidak disarankan atau dilarang atau sebaiknya tidak dilakukan? Apa alasannya, Marcella? Nah, ini berhubungan banget Kak sama yang sebelumnya tadi dijelaskan mengenai asal-usul peraturannya. Jadi, seperti yang tadi dibilang bahwa pemerintah itu kan memang membuat peraturan-peraturan atau batasan yang harus dijalankan oleh perusahaan dan pastinya member perusahaan tersebut gitu kan. Nah, di sini pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2019 di pasal 21 huruf E itu memang jelas ditulis mengenai kegiatan yang dilarang oleh perusahaan. Kemudian kita nih perusahaan punya SIUP-L, Kak. Apa itu SIUP-L itu adalah surat izin usaha penjualan langsung. Nah, pemerintah mengkutip bagian dari peraturan mereka itu, mengkutip kembali di SIUP-L kita bahwa terdapat nih kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan dan membernya. Jadi di surat izinnya yang Living Indonesia ada peraturan dari pemerintah yang menyatakan bahwa perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan dana masyarakat. Nah, penghimpunan dana masyarakat tadi itulah yang sudah dijelaskan di awal. Itu adalah arisan gitu ya. Jadi memang sudah diatur oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan penjualan langsung di surat izinnya sudah tertera. Oke. Cukup mengerti ya Bapak Ibu sekalian ya. Lalu apalagi nih Marcella? Nah, kemudian dari peraturan pemerintah kita mengkutip kembali gitu ya, ibaratnya di kode etik yang living. Mungkin boleh dibuka, sambil dibuka di kode etik yang living ada di pasal 4.11.5, judulnya adalah bonus buying, front end loading dan stacking. Nah, itu ada di section stackingnya di bagian C, itu adalah dilarang untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat, atau kalau bahasa kode etiknya itu adalah kayak kita ibaratnya arisan gitu Mbak, mengenalanya dulu. Kemudian nanti secara periodik member tersebut bayar ke satu orang. Memberikan bantuan keuangan. Nah, itu dia kata-katanya. Memberikan bantuan keuangan. Ya, memang asalnya dari pemerintah yang langsung mencantumkan di surat izin perusahaan. Kemudian kita simplify di kode etik. Dan kemudian kami hadir untuk menyampaikannya edukasi ini kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi kan kalau itu kan dari view sudut pandang peraturan pemerintah. Sebenarnya Bapak Ibu, kami ada di sini juga untuk melindungi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena banyak sekali komplain yang datang kepada kami, betul ya Marcella? Ketika arisannya kemudian tidak bisa berjalan di tengah-tengah. Contoh ya, saya yakin tidak ada di sini. Semua yang ada di sini yang nonton, saya yakin tidak ada yang menjalankan arisan gitu ya. Tapi hanya sebagai contoh, mungkin ada yang menjalankan arisan, kemudian Bapak Ibu, ini contoh ya, Bapak Ibu punya komitmen kuat untuk terus membayar setiap bulannya. Tapi kita tidak bisa handle, di tengah-tengah ada yang tidak mau lagi berkomitmen menjalankan cicilan arisan tadi. Itu kan akhirnya berpengaruh buruk kepada Bapak Ibu sekalian sebagai peserta arisan yang sudah berkomitmen penuh gitu. Nah, itu kenapa kami juga ingin melindungi Bapak Ibu supaya jangan sampai kejadian tadi terjadi. Atau mungkin juga bukan seperti itu, mungkin ada situasi dan kondisi yang kita ambil contoh seperti situasi yang sekarang ini yang akhirnya mengakibatkan banyak orang, beberapa anggota arisan mungkin tidak bisa lagi untuk meneruskan membayar periodik tertentu di dalam arisan. Kan itu jadi masalah ya. Akhirnya hal ini akan mengganggu Bapak Ibu sekalian juga. Nah, contoh-contoh tadi ketika arisannya tidak bisa berjalan terus-menerus, ada beberapa yang tidak berkomitmen, ada karena kondisi tertentu, akhirnya orang-orang yang tadinya sudah berkomitmen ini untuk menjadi anggota arisan ini menelpon kepada Yang Living dan mereka komplain kepada Yang Living. Kenapa mereka komplainnya ke Yang Living? Karena hadiahnya produknya Yang Living, yang mereka tahu hadiah produk Yang Living, komplainnya ke Yang Living. Akhirnya apa? Nama baik dan brand image dari perusahaan Yang Living pun menjadi jelek, menjadi tercoreng. Ketika nama baik perusahaan Yang Living itu tercoreng, pastinya hal ini akan berakibat juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu ingin menjalankan bisnis Yang Living dengan baik, tapi karena namanya sudah keburu tercoreng gitu ya, akhirnya orang tidak bisa lagi punya trust kepada Bapak Ibu sebagai anggota dari Yang Living. Jadi memang arisan ini
kami sangat menyarankan untuk tidak dilakukan demi kebaikan Bapak Ibu juga. Atau contoh lain nih Bapak Ibu, banyak juga yang datang kepada kami gitu ya, dan kemudian mereka menyatakan komplain karena umumnya orang-orang yang ikut arisan ini begitu mendapatkan produknya sebagai hadiah dari arisan ini, mereka hanya mendapatkan begitu aja gitu tanpa adanya edukasi yang proper. Akhirnya mereka menelpon lagi kepada Young Living karena mereka tidak mengerti benefit dari produk tersebut. Bagaimana cara memakainya, atau bagaimana dilution ratio-nya untuk bisa saya memanfaatkan ini misalnya untuk anak-anak saya. Akhirnya itu yang terjadi pada kenyataannya. Sehingga akan sangat lebih baik sekali apabila ibu-ibu mengenroll mereka. Lalu setelah di-enroll, ibu memberikan edukasi yang terbaik, atau ibu juga bisa menyarankan kepada mereka ketika sudah di-enroll dengan jalur yang tepat dan baik, menyarankan untuk mengikuti edukasi-edukasi yang disediakan oleh kami, menyarankan untuk follow YLID_education dengan DM terlebih dahulu ya, supaya begitu banyak edukasi yang sudah kami sediakan bisa diikuti untuk bisa menikmati manfaat, benefit produk kami beserta semua cara pakainya. Betul. Ya, jadi inilah kenapa kami tidak merekomendasikan arisan, dan bahkan mungkin dengan kata yang cukup tegas dilarang karena memang sudah ada dari peraturan pemerintah dan demi melindungi bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke, nih Marcella. Dengan demikian mungkin ada yang bertanya, oke, saya sudah jelas mengerti kenapa. Tapi untuk orang-orang yang masih gitu ya melaksanakan ini, ada sanksinya nggak Marcella? Nah tentunya ini juga mungkin Bapak Ibu lihat di sosial media gitu ya, kayak loh arisan nggak boleh tapi masih aja ada yang melakukan gitu kan. Sebenarnya apa yang kita lihat di sosial media pertama belum tentu benar ya Mbak ya, belum tentu dapat diikuti gitu. Lebih baik tanyakan dulu kepada tim kami apakah ini boleh dan alasannya mengapa tidak boleh misalnya gitu ya. Kemudian untuk sanksinya adalah pertama kita akan pastinya mengedukasi member tersebut dengan memberikan notifikasi. Notifikasi ini bisa dalam bentuk email atau kita call, kemudian memberitahukan bahwa Bu atau Pak, ternyata arisan itu nggak boleh loh dari peraturan pemerintah dan kode etik Young Living sendiri. Nah, di dalam email kami juga CC atau copy ke upline, karena dalam hal ini sebenarnya support itu harusnya datang dari perusahaan juga, upline juga ya Mbak ya. Setuju. Jadi saling support kepada downline bahwa bisa loh membangun bisnis Young Living itu dengan baik dan sehat pastinya. Kemudian setelah first notice nih, oke baik, membernya mungkin di take down postingannya dan tidak melakukan lagi. Cuma dalam beberapa saat, kami menemukan masih ada atau dia memposting hal di yang member baru. member yang sama, even accountnya sama atau accountnya beda. Ini maksudnya account sosial media ya, sama atau beda. Kemudian berarti kan itu second attempt, ceritanya 2 kali ini berarti kan. Berarti kami menganggap bahwa ini mungkin membernya belum ada itikat baik. Betul. Karena sudah diedukasi dari kami dan upline, kemudian masih melakukan. Jadi kami akan kirimkan second notice email kepada member dan CC ke upline pastinya untuk memberitahukan bahwa account member tersebut dalam masa penangguhan. Ditangguhkan. Cukup serius ya kita menanggapi ini ya. Penangguhan itu atau kita biasa bilang suspension. Jadi kalau misalnya kalau ditangguhkan nih Kak, membernya nggak bisa buka VO. Nggak bisa belanja. Ya kan? Nggak bisa tarik komisi juga dari situ. Nah, sakitnya tuh di sini gitu ya. Betul. Padahal itu semata-mata kita karena mau melindungi bisnis Bapak Ibu, bukan karena kita mau nggak boleh, bukan seperti itu. Kita hanya mau kita comply ke kode etik dan perusahaan comply juga kepada pemerintah gitu. Tadi kan udah sampai second attempt, sampai di suspend gitu. Betul. Ya. Kalau ada third attempt misalnya Marcella, yang saya yakin mudah-mudahan tidak ada ya. Pasti Bapak Ibu di sini nggak sampai third attempt ya, karena pasti di sini comply semua. Yang third attempt adalah termination. Kita akan serem nggak sih Mbak termination? Serem loh, langsung di terminate ya. Kita akan proses untuk terminate account Anda. Tapi memang dengan beberapa step kita informasikan ke upline, kita informasikan ke member tersebut. I see. Jadi memang sedemikian seriusnya perusahaan menangani tentang isu ini, karena memang ini adalah isu yang cukup merugikan juga ya untuk Bapak Ibu sekalian. Last point Bapak Ibu sekalian. Marcella, udah jelas nih kenapa. Udah jelas bahwa memang tidak dibolehkan ya kenapa, dan ada sanksinya.
Lalu pertanyaan yang paling menarik adalah, terus apa yang harus saya lakukan? Maksudnya tips apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang yang masih memang mau enroll tapi butuh dengan dana yang terbatas misalnya. Jadi kalau pertanyaan Bapak Ibu pasti, terus apa dong yang boleh? Iya. Terus apa dong yang boleh? Nah, tipsnya adalah pertama, pastinya tidak untuk mengadakan arisan atau cicilan atau apa ya, nabung bersama gitu ya di sosial media yang untuk publik. Sebenarnya kalau kita kalau Bapak Ibu posting di publik itu kan tujuannya untuk attract member-member baru ya, new member. Nah, instead of cicilan atau arisan, ketika ada new member yang mau join, kemudian mungkin aduh tapi kalau misalnya saya beli PEP kan harganya 2,3 gitu kan, apakah saya boleh cicil? Jawabannya adalah boleh, tapi cicilannya itu di bank resmi. Oke, jadi bukan nyicil di arisan, Betul, tapi nyicilnya di bank. betul. Gimana caranya, Mas? Caranya adalah misalnya membernya sudah oke nih, saya mau beli PEP gitu kan, daftar jadi member, paymentnya menggunakan kartu kredit pastinya Mbak. Kartu kredit member tersebut ya, bukan kartu kredit upline atau downline gitu. Setelah payment sukses, sudah dikonfirm, email sudah dapat semuanya. Nah, Bapak Ibu atau member tersebut silakan telepon ke bank kartu kredit tersebut untuk bilang saya mau ubah installment dong atau cicilan, tenornya bisa 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, beragam. Tergantung SOP bank tersebut. Oke, dan dari Young Living sendiri Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu juga sudah notice ya, betapa saat ini produk Young Living juga sudah awareness-nya sudah sangat merajalela di Indonesia gitu ya. Hampir semua orang Indonesia sudah kenal dengan Young Living. Ya, awareness kita sudah bagus sekali sehingga banyak sekali orang Indonesia yang tertarik untuk membeli dan kemudian join dengan member Young Living. Itu kenapa Bapak Ibu sekalian, kami dari perusahaan juga sangat ingin sekali membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghandle isu ini, sehingga di beberapa acara bulan tahun kemarin gitu ya, sudah beberapa kali ketika kami expo, kami juga melaksanakan program cicilan kalau saya nggak salah beberapa tenor lah, jadi beberapa pilihan tenor 3 atau 6 bulan untuk bisa dicicil PEP-nya. Jadi memang apa yang tadi Marcella ceritakan untuk mencicil bukan lewat arisan tapi lewat bank, itu pun sudah kami laksanakan untuk membantu Bapak Ibu sekalian ketika kami punya expo dan ada program cicilan di sana. Mudah-mudahan doakan kami punya kabar baik lainnya mengenai hal ini gitu ya. Ditunggu berarti ya. Ditunggu ya kabar baik lainnya. Oke, maka dengan demikian sepertinya sudah lengkap ya Marcella ya. Dari asal usulnya sudah jelas, definisinya yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Lalu alasannya kenapa arisan tidak diperbolehkan, sampai kemudian ada sanksi dan jalan keluar terbaiknya.